Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia bapak-bapak serta saudara-saudara dan juga ibu-ibu para jamaah salat subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah yang telah dituntunkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu bekal bagi kita untuk mendapatkan kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga saja dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga termasuk umatnya yang senantiasa cinta yang direfleksikan dengan kemauan kita dan keinginan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, syariat-syariatnya. Ya, sekaligus kita juga akan mendapatkan kebahagiaan daripada apa yang telah kita lakukan daripada syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali kita mengingatkan untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, karena itulah yang menjadi bekal bagi kita untuk meraih kesuksesan tadi. Dan ini senantiasa diingatkan. Kenapa? Karena ini merupakan unsur yang sangat penting sekali. Bahkan selalu kita dengar dan kita fahami ketika kita melaksanakan sholat Jumat bahwa para khatib itu selalu dia berwasiat ya, untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Dan bahkan termasuk daripada salah satu rukun khutbah, tanpa wasiat itu maka khutbah tersebut menjadi batal adanya. Kenapa senantiasa diingatkan, selalu diingatkan bahwa memang manusia itu memiliki kecenderungan untuk lupa. Bahkan kalau dari segi bahasa, manusia itu dibentuk dari kata nasya, itu lupa, atau sifat nisyan. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan adanya kecenderungan bahwa manusia itu memiliki sifat lupa. Dalam salah satu ayatnya disebutkan wahum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka itu dalam keadaan lupa. Bahkan sekaligus mereka itu suka menantang. Jadi ini ada kecenderungan manusia. Yang pertama ghaflah, lupa, sedangkan yang kemudian mu'rid, menjadi orang yang menentang. Padahal kata Allah, iqtaraba linnasi hisabuhum. Semakin dekat bagi manusia itu masa penghitungan bagi mereka. Masa hisab manusia itu semakin dekat. Tapi manusia itu wahum fi ghaflatin. Manusia itu senantiasa mempunyai kecenderungan untuk lupa dan sekaligus mu'ridun. Ya, yaitu orang yang menentang.
Jadi sebab itulah ya, kita selalu diingatkan ya melalui wasiat-wasiat yang ada di dalam khutbah, ya, wasiat-wasiat yang ada di dalam pelajaran-pelajaran agama atau halakoh-halakoh ilmu pengetahuan untuk mengurangi daripada kecenderungan manusia itu menjadi seorang makhluk pelupa. Ya, sekaligus juga untuk mengurangi kecenderungan manusia itu menentang. Bahkan seharusnya manusia itu harus pasrah, ya, karena memang Islam itu maknanya adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan atau kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak, saudara-saudara serta ibu-ibu para jamaah salat subuh yang berbahagia, kembali kita lanjutkan bacaan kita masih berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya fardu ain yang kita bicarakan. Disebutkan dalam kalimatnya faslun. Ini merupakan satu fasal atau satu bagian. Yajibu ala waliyis sabiyyi was-sabiyyati mumayyizin. Wajib atas wali anak kecil, baik dia laki-laki maupun anak kecil perempuan yang mumayyiz, ay ya'muruhuma bis-salati, menyuruh keduanya, yaitu menyuruh anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah mumayyiz itu untuk melaksanakan salat. Jadi di sini adalah merupakan suatu kewajiban. Ya. Kewajibannya kewajiban apa? Karena kita tahu bahwa wajib itu paling tidak ada dua. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah. Nah, dalam hal ini dapat kita pahami ya, menyuruh anak-anak kita yang masih kecil dan sudah mumayyiz itu untuk melaksanakan sholat itu adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah artinya apa? Misalnya dalam satu keluarga tersebut terdiri dari ayah, terdiri dari ibu, mungkin di sana juga ada nenek atau kakek di dalam rumah tersebut. Begitu. Kalau ada saja satu orang di antara ayah atau ibu atau kakek atau nenek yang telah melakukan kegiatan menyuruh sang anak tersebut untuk melaksanakan sholat, maka sudah gugurlah kewajiban yang lain. Sudah gugur kewajiban yang lain. Misalnya neneknya sudah ngasih tahu, nah, maka sang ayah, sang ibu atau sang kakek sudah bebas dari tanggung jawab. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Baru lepas tanggung jawab sang ayah atau sang ibu serta sang kakek tadi kalau memang anak yang disuruh itu langsung dia melaksanakan sholat. Tapi kalau dia belum melaksanakan sholat juga, maka kewajiban itu tetap dipikulkan kepada ayah, ibu, dan kakeknya tadi. Jadi prinsipnya fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang memang ketika sebahagian orang saja melaksanakannya dan tuntas, maka selesailah kewajibannya. Dan yang lain juga, bagian daripada yang lain itu juga sudah bebas dari kewajiban itu. Tapi ketika belum tuntas dia pelaksanaan itu, maka semuanya masih dikenai kewajiban. Kita selalu membuat sebuah contoh, misalnya fardu kifayah itu selalu kita buat contohnya adalah mengurus mayit, kan gitu. Apa hukumnya mengurus mayit? Memandikannya, mengkafankannya, kemudian mensolatkannya, kemudian menguburkannya. Fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu apa? Kalau ada satu orang saja yang bisa memandikan mayat itu dan tuntas dia proses memandikannya,
maka masyarakat yang lain itu tidak dikenai kewajiban lagi. Kalau ada 1-2 orang saja yang sudah bisa mengkafani mayat itu tadi, maka masyarakat yang lainnya itu tidak dikenai kewajiban lagi. Tapi dengan catatan tadi, tapi kalau seandainya tidak tuntas dengan 1 orang, tidak tuntas dengan 2 orang, tidak tuntas dengan 3 orang misalnya, harus 5 orang, maka harus dilaksanakan. Kalau tidak tuntas juga semua masyarakat harus ikut, ya begitu. Ya. Sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib kifayah juga. Artinya apa? Di depan mata kita ada terjadi yang namanya suatu kemaksiatan, suatu kemungkaran. Nah, ini kan wajib kita cegah. Wal takum minkum, hendaklah kamu menjadi sebagian daripada umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau ada di depan kita itu kemungkaran, ini wajib kita cegah. Wajibnya ini apa? Wajib kifayah. Artinya kalau ada 1 orang saja yang melakukan nahi mungkar kepada kegiatan maksiat itu tadi, kemudian tuntas kemaksiatan itu, tidak dilaksanakan lagi, maka yang lainnya tak perlu untuk melakukan nahi mungkar. Tapi kalau belum tuntas juga, kalau memang harus ikut seluruh masyarakat yang laki-laki, termasuk juga omak-omaknya di masyarakat itu, ya omak-omaknya juga ikut, wajib gitu. Nah, jadi ini pemahaman daripada wajib kifayah, ya. Jadi untuk menyuruh daripada anak-anak itu untuk melaksanakan sholat itu fardu kifayah. Artinya apa? Ketika di dalam rumah itu terdiri dari beberapa anggota keluarga, kalau sebagian saja dari anggota keluarga itu sudah bisa melaksanakan tugas ini, ya, kemudian tugas itu selesai, yaitu anak tersebut melaksanakan sholatnya, maka yang lainnya tidak dikenai kewajiban. Tapi kalau memang belum juga, harus serentak. Artinya kalau mau direpeti anak itu, semuanya harus merepeti, ya harus direpeti lah, mamanya harus merepet, ayahnya harus merepet, kan begitu. Jadi itu yang maksud dengan fardu kifayah tadi. Jadi di situ merupakan suatu kewajiban untuk memerintahkan kepada keduanya tadi, yaitu anak yang kecil, baik dia laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakan sholat tadi. Wa yu'allimahuma ahkamaha, kemudian mengajarkan hukum-hukumnya tentang tata cara sholat itu, tentang kaifiat sholat itu juga wajib diajarkan kepada mereka, ya, wajib diajarkan kepada mereka. Jadi bukan hanya perintah, pergi kau sholat, bukan hanya sekedar itu, diajarkan dia, ya. Mulai daripada syarat-syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat, ajarkan. Dan itu memang tugas kita, gitu ya kan. Kalau ada sebagian saja yang bisa mengajarinya, kemudian tuntas, anak tersebut faham dia bagaimana syarat untuk sholat itu, bagaimana rukun sholat itu, bagaimana yang membatalkan sholat itu, maka sudah selesailah kewajiban seluruh orang yang ada di rumah itu, seluruh anggota keluarga. Kalau di sini disebut dengan wali, ya. Memang biasanya kalau istilah wali ini ayah, begitu ya kan, atau kakek dalam pernikahan yang disebut dengan wali mujbir. Ya. Tapi wali yang dimaksud di sini ini adalah, ya, termasuk dia kedua orang tuanya, kakeknya, ya, neneknya, ya, meskipun dari jalur ibunya. Ya. Biasanya wali itu dari jalur ayah. Tapi di sini yang dimaksud dengan wali di sini adalah semua dari jalur ayah, dari jalur nenek, ya, dari jalur ibu, ya. Ini memiliki kewajiban untuk memerintahkan, kemudian untuk mengajari. Makanya menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, wajib dia mengerti tentang
hukum-hukum sholat, sekaligus bisa mengajarkannya. Bagi seorang kakek dan nenek juga wajib dia memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat dan harus mampu juga mengajarkannya. Nah, di sini ya, harus mampu mengajarkan. Jadi di sini bukan hanya tugas ustaz yang secara khusus diangkat untuk menjadi orang yang mengajarkan itu, tidak. Ya, tapi seluruh kita. Kenapa? Karena itu semuanya fardu ain ya, bagi kita untuk mengerti itu, ya, untuk mengerti tentang hukum-hukum sholat tadi. Ya, fardu ain. Kenapa? Karena itu juga menyangkut keabsahan sholat yang kita lakukan. Nah, kemudian mengajarkannya juga merupakan suatu kewajiban. Nah, kalau mengajarkan tadi mungkinlah fardu kifayah. Jadi tak palalah aku mempelajari teknik mengajar rukun sholat misalnya, ada anggapan seperti itu. Ya, tak perlulah aku mengerti teknik bagaimana cara mengajarkan syarat-syarat sholat. Ya, sebetulnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Mana tahu nanti ada bagian daripada masyarakat itu, atau ketika kita berada dalam satu masyarakat semuanya nggak paham tentang bagaimana mengajari anak-anak itu sholat, maka kita dikenakan kewajiban. Gitu. Makanya metode mendidik itu ya, bukan hanya harus dimiliki oleh seorang guru saja, seorang ustadz saja, seorang muallim saja. Ya. Bagi setiap orang. Nah, bagi setiap orang harus tahu ya, teknik atau metode itu. Apalagi ketika kita mau menjadi orang terbaik. Ya. Bagaimana orang yang terbaik itu? Ya. Khairukum, kata Rasulullah, sebaik-baik kamu itu adalah man ta'allamal Qur'an, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ya. Jadi untuk mencapai kebaikan itu harus bisa belajar Al-Quran, kemudian harus bisa mengajarkannya. Ya. Kalau hanya sebatas bisa belajarnya saja, belum sampai kepada kebaikan itu. Ya. Dia harus sampai kepada kemampuan wa'allamahu, dan kemampuan mengajarkan itu harus sampai ke sana. Jadi hari ini ketika kita mempelajari hal-hal yang sifatnya fardu kifayah ini, itu bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk yang lain. Supaya apa? Supaya manfaatnya ini bisa semakin luas, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan insya Allah kalau sudah begitu, kita juga termasuk orang-orang yang mempunyai predikat baik. Ya. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat itu bukan hanya sebatas materi, manfaat itu bukan hanya sebatas uang begitu. Ya. Tapi ilmu pengetahuan itu juga ya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu juga kita tularkan, itu juga harus kita sebarkan. Nah, jadi sampai kepada mengajarkan, ya, bukan hanya sampai belajar. Nah, jadi masih banyak lagi ke depan ini kewajiban-kewajiban kita. Ya. Nah, habis dari sini ada dapat misalnya sikit, ya sampaikanlah gitu. Karena pesan Rasulullah juga begitu, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku. Ya, walaupun dia itu sifatnya satu ayat saja, satu bab saja misalnya. Nah, ajarkan kepada mereka. Karena itu juga nanti insya Allah ya, menjadi bekal bagi kita. Ya, termasuk bagian daripada ilmun yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sudah. Jadi sampai kepada yu'allimahuma, ya, mengajarkan keduanya tentang apa? Ahkamaha, ya, hukum-hukumnya. Ba'da sab'i sinin, ya, setelah dia berumur 7 tahun. Jadi anak
laki-laki maupun anak perempuan yang sudah mumayyiz, yang sudah berumur 7 tahun tadi, wajiblah kita ajarkan tentang masalah sholat, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat itu. Ya, kemudian tadi yang pertama menyuruhnya untuk melaksanakan sholat. Nah, gitu. Jadi ini merupakan suatu kewajiban. Tadi dalam keluarga misalnya dikatakan sebagai sebuah kewajiban yang sifatnya kifayah. Gitu. Kemudian wayadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinina. Dan wajib memukul keduanya jika meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun. Ya, wajib, ya, memukulnya. Nah, cuma perlu juga diperhatikan, ya, memukulnya ini seperti apa? Disilahkan dalam penjelasan kalimat ini, mukulnya itu adalah darban ghairu mubarrih, ya, yaitu suatu pukulan yang tidak menyebabkan bahaya, ya, secara fisik. Misalnya kakinya sampai patah, kakinya sampai luka, tidak. Ya, hanya sebatas untuk memberikan efek jera, ya, dengan akibat yang paling minim. Akibat yang paling minim. Cuma terkadang memang anak-anak ini kalau memang tak digas betul, tak jadi gitu, ya kan. Maka disitulah perlu yang namanya metode tadi. Disitulah yang perlu yang namanya teknik. Ya. Ada juga modelnya anak dipukul seperti apapun nggak peduli dia. Ya, dipukul seperti apapun nggak peduli dia. Ya, makanya kita carilah teknik-tekniknya itu. Ya. Makanya kita jangan sampailah seperti apa yang saya katakan yang lalu itu, seekor kumbang atau seekor lalat yang berada di dalam mall begitu, ya kan. Dia pingin keluar padahal pintu mallnya itu tertutup kaca begitu, ya kan, tertutup kaca. Dia ingin keluar, dia tabrak itu kaca, ya kan. Dia pingin juga keluar, dia tabrak itu kaca. Pikirnya di situ juga dengan cara yang sama, dia tabrak. Akhirnya apa? Dia sendiri yang mati. Maka dicarikan metode. Ya, kalau mau keluar itu ya seperti apa? Kalau memang tidak bisa satu jalan yang lain gitu, ya kan. Masih banyak, ya, jalan-jalan yang bisa dimanfaatkan. Jadi keterampilan ini juga harus dimiliki oleh kita gitu, ya kan. Karena kita ini kalau dalam keluarga, ya, dalam istilah pendidikan Islam itu, kalau kita laki-laki ini sebagai kepala keluarga itu kepala sekolahnya gitu. Ya. Nah, kepala sekolahnya harus bisalah mencari ide-ide, mencari solusi terhadap apa yang terjadi di dalam keluarga itu, terutama dalam proses pendidikan ini gitu. Ibu itu sebagai apa? Sebagai gurunya. Nah, jadi di sekolah itu ada gurunya, ada kepala sekolahnya. Dan inilah sebetulnya yang harus melaksanakan proses pendidikan itu. Sudah lengkap dia. Ada guru, ada kepala sekolah. Tinggal mencarikan kurikulumnya. Kurikulumnya apa? Ada di Al-Quran. Ada di hadis Rasulullah. Ada nanti di dalam kitab-kitab ulama, itu kurikulumnya. Metodenya, nah disitulah kita harus belajar. Nah, metodenya di situ kita harus belajar. Nah, jadi sekarang ini ada suatu kegelisahan di kalangan orang tua, yaitu ketika anaknya berada di rumah, maka mereka sekarang ini menuntut supaya sekolah dibuka. Ya. Ada apa sebetulnya? Kok anak berada di rumah saat sekarang ini orang tua menjadi cemas? Ya. Mereka ingin anaknya itu keluar gitu. Ini suatu kondisi yang sangat terbalik. Seharusnya bagi orang tua itu keberadaan anak itu di rumah, ya, itu merupakan suatu kebanggaan begitu, suatu kesyukuran. Kenapa? Bisa mengawasi anak-anaknya secara langsung di rumah. Tapi kok sekarang ini orang tua resah. Ya, kemarin itu kami kumpulkanlah selama 1 minggu
total 1 minggu kami ngumpulkan orang tua mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi yang sekolah itu bukan anaknya kami buat, kan orang tuanya kami buat. Nah, semuanya mengeluh seperti itu. Kapanlah dibuka sekolah ini? Kapanlah mulai belajar tatap muka ini? Nah, sebetulnya kecemasan itu tidak terjadi di orang tua. Kenapa? Kalau anak-anak itu di rumah, itulah lebih selamat sebetulnya. Ya, tapi memang sekarang zamannya sudah terbalik. Ya, orang tua menjadi stres ketika anaknya berada di rumah. Orang tua menjadi buntu pikirannya ketika anaknya itu berada di rumah. Nah, jadi inilah yang perlu kita pikirkan ya, kenapa terjadi seperti itu. Ya, diakibatkan ya kelemahan kita juga, kesalahan kita juga, karena kita tidak mempunyai metode, tidak mempunyai ilmu ya bagaimana menghadapi mereka. Ya, selalu saya katakan kita memang tidak pernah kursus, tak pernah kuliah tentang bagaimana untuk menjadi seorang ayah. Tidak pernah kursus, tak pernah kuliah, tidak pernah melakukan pendidikan dan latihan bagaimana menjadi seorang ibu. Ketika kita menjalani keluarga itu ya jalan apa adanya saja. Atau ya anaknya itu hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan saja. Ini berbahaya. Ya. Makanya ini kewajiban kita, tugas kita ini nggak pernah selesai. Ya. Sudah anak nanti datang pula cucu kan gitu ya, kan sudah cucu nanti ya keluarga yang lain. Ya, di situ dia. Nah, jadi wa yadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinina. Ya. Kalau dia sudah berumur 10 tahun tadi, maka dia dipukul, tapi dengan catatan ya pukulnya itu tidak mencapai tingkat bahaya ya, tingkat bahaya, hanya memberikan pelajaran, memberikan mauizah ya. Kalau memang tidak bisa dipukul ya carilah ya. Kadang ada juga orang tua yang mukul anaknya gitu, nyuruh sholat, anaknya nggak mau sholat ya. Kenapa nggak mau sholat padahal dipukul? Ya ayah pandai mukul aja untuk menyuruh kami sholat, ayah sendiri pun tak sholat katanya. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya ada istilah apa itu dalam ilmu dakwah itu, apa katanya, bahasa perbuatan itu lebih fasih dia daripada bahasa lisan katanya kan. Lebih fasih daripada bahasa lisan. Artinya apa? Anak-anak itu kecenderungan mereka itu adalah meniru ya, mengimitasi ya, apa yang ada di sekitarnya. Nah, yang ada di rumah itu siapa? Ayahnya. Siapa lagi? Ibunya. Nah, ayah dan ibunya inilah yang diimitasi dia, yang ditiru dia. Nah, maka di sini kita menjalankan peran kita sebagai aktor ya, untuk menjadikan contoh dan teladan ya. Makanya orang tua anak itu merupakan cerminan orang tua gitu. Maka kita harus bisa menjadi cermin yang baik agar menghasilkan ya gambar yang baik, yaitu anak yang baik. Nah, di sini kewajiban kita tadi ya. Kemudian juga ya untuk kewajiban yang lain katanya qasamin ataqahu ya, wajib memukulnya anak-anak tadi ketika dia sudah berumur 10 tahun ya, tentang kewajiban sholat tadi kalau memang dia tidak bisa melaksanakannya. Demikian juga dengan kewajiban yang lain seperti juga puasa ya, ketika anak itu sudah berumur 10 tahun dan dia mampu untuk melakukan puasa ya, maka ini dikenai kewajiban juga ya, bagi kita untuk mengajari dia, memerintahkan dia, sekaligus kalau memang tak mau juga memukulnya. Nah, jadi metode memukul, memberikan punishment dengan memukul ini direstui dalam Islam. Ya, memang ada dalilnya, ada argumennya ya. Dari Al-Quran ada konsep memukul tentang memberikan hukuman. Dalam hadis ada ya, di dalam literatur yang ditulis oleh para ulama juga ada. Di Al-Quran ketika menceritakan istri yang nusyuz, yaitu istri yang
durhaka kepada suaminya. Ada perintah memukul di sana. Nah, dalam hadis ada mana ketika itu tadi, ya, sampai berumur 10 tahun anaknya tak mau melaksanakan sholat, pukul. Kemudian dalam khasanah-khasanah ilmu pengetahuan yang ditulis oleh para ulama, konsep memukul itu ada. Makanya para ahli pendidikan itu sepakat, ya, masalah memukul. Cuma hari ini kita dihadapkan dengan istilah HAM, kan begitu kan, diistilahkan dengan HAM. Ya, tapi saya pikir juga yang menyangkut HAM itu tadi, kalau memang memukulnya itu berbahaya gitu ya kan. Kalau tidak berbahaya ya tak masalah gitu kan begitu ya kan. Karena mungkin tidak ada bekas, tidak ada biram, tidak ada merah hitam bekas pukulan itu kan gitu. Tapi yang jelas istilahnya kita mencarilah metode, ya, kita mencarilah cara, ya, bagaimana mereka itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya tadi. Ya, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa gitu. Ya, kemudian misalnya ada anak-anak gadis kita yang masih di dalam asuhan kita, itu menyuruh mereka juga untuk menutup auratnya, ya itu juga merupakan kewajiban bagi kita. Ya, kalau memang pantas mereka untuk dipukul, ya pukul gitu ya kan, dinasehati, nasehati. Pokoknya carilah cara-cara yang tepat. Kemudian wa yajibu alaihi aydan ta'limuhuma ma yajibu alaihi ma wa ma yahrumu. Ya, bagi wali tadi, ya, apakah ayah, ya, ibu, kakek, nenek yang ada di rumah itu, ya, wajib juga mengajarkan tentang hal-hal yang wajib, ya, yang harus dia tunaikan, ya, yang harus anak-anak itu tunaikan. Kemudian yang haram juga, ya, yang harus dihindari oleh anak-anak tersebut. Nah, jadi di sini nanti ya detailnya sangat banyak sekali, ya kan, mana yang wajib dikerjakan, mana yang haram, ya itu harus bisa diberikan pembelajaran seperti itu kepada anak-anak itu tadi. Dan pelaksananya adalah wali tadi, ya, pelaksananya wali. Wa yajibu ala ulatil amri qatlu tarikis shalah kaslan illam yatuba wa hukmuhu muslimun. Bagi waliul amri, ya, kalau tadi wali untuk anak-anak, ya, seperti ayah, ibu dan kakek serta nenek tadi dalam keluarga. Ini ada namanya waliul amri, pemerintah, atau dalam bahasa yang kita kenal sekarang dalam Islam itu yang disebut dengan istilah khalifah, ya kan? Dikatakan di sini bahwa waliul amri atau khalifah atau pemerintah. Nah, jadi khalifah itu di negara kita itu representasinya adalah pemerintah, artinya yang sedang berkuasa, begitu ya, yang sedang berkuasa, penguasa. Atau orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah. Ya, dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan naib, ya, pengganti pemerintah, petugas. Nah, bagi waliul amri atau pemerintah atau orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah untuk mengeksekusi sebuah hukuman misalnya, wajib menghukum mati orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas. Ya, wajib, ya kan? Nah, jadi katanya, ya, apa tadi? Wajib menghukum mati, membunuh, ya, orang yang meninggalkan sholat, katanya kaslan dalam apa namanya? Kalau dia malas. Cuma syaratnya ada juga, ya kan? Syaratnya ada juga. Pertama, ya, ada syaratnya itu inzar namanya. Inzar itu diberikan yang namanya peringatan, diberikan pemahaman, ya, diberikan nasihat-nasihat, kan gitu. Tak mau juga dia, kan begitu. Tak mau juga dia. Nah, di sini, ya, pemerintah itu memiliki suatu kewajiban, ya. Jadi di sini menunjukkan apa? Bahwa yang namanya
sholat itu merupakan hal yang sangat-sangat urgen sekali, yang sangat-sangat penting. Ya, bahkan kedudukannya seperti kita ketahui itu sebagai imad, yaitu sebagai tiang dari agama kita, ya, agama Islam. Jadi katanya ya wajib ya membunuhnya, menghukum mati yang meninggalkan sholat itu karena dia malas, tapi dengan persyaratan yang tertentu. Apa tadi? Diberikan peringatan dulu, kan gitu ya kan. Kemudian ada syarat-syaratnya yang lain. Nah, jadi itu. Kemudian apa? Illam yatub, kalau memang dia tidak mau tobat. Ya, kemudian dia katakan pula ya sholat itu tidak wajib. Dia mengingkari kewajiban sholat itu. Maka disinilah syarat-syaratnya itu. Bukan hanya asalkan nggak sholat dia dihukum mati, tidak. Ya, syarat-syaratnya itu ada, dinasehati, ya kan, kemudian dia ingkari bahwa salat itu tidak wajib, dia ingkari bahwa salat itu ya, mengingkari kewajiban salat itu. Nah, maka di situ kemudian dia tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Wa hukmuhu muslimun, dan hukumnya dia itu masih dihukumkan sebagai seorang muslim. Ya. Cuma dia sebagai apa? Muslim asi namanya, yaitu muslim yang berdosa. Ya, dia tidak dihukumkan kafir. Tapi kalau dia sudah mengingkari salat itu tidak wajib katanya, maka dia di situ dihukumkan sebagai orang kafir gitu. Udah jam berapa Dan? Nah, pas lah ya. Insyaallah ya. Akan datang paragraf yang berikutnya. Jadi di sini insyaallah ya kita lanjutkan nanti ya. Kemudian ya kita juga sudah bisa pahami dari paragraf-paragraf ini apa yang menjadi kewajiban wali di rumah masing-masing ya, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek ya, terhadap anggota keluarga yang ada di rumah ya. Apa yang harus dilakukan ya sudah dapat kita pahami. Ya, tugas kita sampai kapan ini? Sampai persoalan dan permasalahan itu selesai. Kalau tak selesai, itu masih terus prosesnya harus dilaksanakan. Saya pikir itu saja. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.